Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Enggak. Oke, nggak ada. Ali, Alisa, Alula, Alvaro, Anastasia, Akila, Syad, Basira, Habibatul. Dan hari ini insya Allah pertemuan kedua dengan materi kode dan kodar. Tujuannya adalah agar kalian, kita semua mengetahui dan lebih dalam lagi tentang rukun iman yang keenam, mempercayai kode dan kodar. Apa sih itu kode? Apa sih itu kodar? Dan ternyata, dan kalian juga harus tahu dan harus mengetahui kode dan kodar itu terbagi-bagi lagi, atau juga mungkin kalau kita sering disebutnya takdir. Orang-orang bisa menyebutnya takdir, jarang menyebutnya kode dan kodar, gitu ya. Nah, nanti kira-kira perbuatan kalian atau sesuatu yang kalian kerjakan atau sesuatu yang kalian usahakan kira-kira bertepatan atau tidak dengan kode atau kodar, begitu ya. Sebentar, kita buka dulu kode dan kodar. Kode dan kodar ini sering kita sebut dengan takdir. Kalau kita umumnya bilangnya itu takdir, padahal dalam Islam itu kode dan kodar. Ingat, kode dan kodar adalah dua nama yang beda, bukan satu. Ada kode, ada kodar. Sama halnya seperti malaikat, munkar, nakir, dua malaikat yang berbeda. Ada munkar, ada nakir. Sama halnya dengan rokib, atid. Ada rokib, ada atid, dua malaikat yang beda. Ini pun sama, kode dan kodar ada dua hal yang berbeda. Kan ada kalimat pemisah, dan kode dan kodar, bukan kode kodar. Kalau kode kodar berarti satu. Nah, tapi kita dari kode dan kodar dia rangkum menjadi satu, orang bilangnya takdir. Oke, takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Ada yang namanya takdir mubrom, ada namanya takdir mu'alak. Kalau takdir mubrom dan mu'alak jarang kita dengar. Tapi nanti ketika penjelasan kejadiannya, contohnya, itu kalian akan ngerasain. Kira-kira yang kalian alami itu takdir mubrom atau takdir mu'alak. Oke. Sini, takdir mubrom artinya ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Penjelasan lebih panjangnya ada di buku paket atau di buku kalian yang sangat panjang. Bisa kalian garis bawahi atau ditandai pakai stabilo biar mudah belajar untuk di rumah. Kalau ini saya buat secara singkatnya saja. Takdir mubrom artinya ketentuan, berarti udah ketentuan mutlak, udah Allah yang tentukan, yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Ada kalimat tidak diberi peran, artinya kita tidak bisa ikut campur. Berarti ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak percaya nih Al-Quran. Kalau nggak percaya, Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-72.
Bisa baca? Bisa? Oke, hitungan kedua mulai. 1, 2. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada wa in tusibhum hasanatu yakunu hadhihi min indillahi wa in tusibhum sayi'atu yakunu hadhihi min indika qul kullum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Oke, ini artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang itu munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Oke, kalimat di atasnya, dimanapun kamu berada. Ini udah dinyatakan, udah pasti. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kematian kamu tidak kita tidak bisa menghindar dari kematian. Mau ngumpet di bunker sekalipun, mau kabur keluar angkasa sekalipun, tetap waktunya mati ya mati. Gitu. Malaikat Israel tidak bisa dikibulin, nggak bisa disogok. Kalau waktunya mati tinggal cabut nyawanya. Dia itu aja. Tidak ada tawar menawar. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Zaman dulu kan banyak benteng di dalam kerajaan. Mau ngumpet di benteng manapun, malaikat tahu. Gitu. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah sisi dari Allah. Ini surat Quran yang mengatakan bahwa takdir mubrom itu ketentuan dari Allah. Dan di sini sudah dicatatkan contohnya, yaitu kematian. Kematian nggak bisa ada yang rubah. Pak, contoh takdir mubrom apa? Contohnya, nih, contoh takdir mubrom. Pertama, kelahiran. Bidan, dokter, yang USG dan sebagainya, itu sifatnya prediksi. Biasanya ibu-ibu yang hamil periksa ke dokter dan dikatakan sama dokternya, wah bu, kayaknya lahirnya tanggal sekian bulan sekian. Dihitung 9 bulan, dicatat dalam buku kehamilan. Itu sifatnya prediksi. Kadang benar, kadang meleset. Melesetnya, misalkan di tanggal 25 lahir, 24 udah lahir, kadang 23. Ada melesetnya dari tanggal 25, 26, 27. Bahkan, tapi jarang.
Biasanya umumnya 9 bulan, ada yang 10 bulan. Kan begitu. Umumnya 9 bulan, ada yang 8 bulan udah lahir. 7 bulan udah lahir, yang disebut dengan prematur. Kurang tidak baik, lebih juga tidak baik. Gitu. Biasanya kalau prematur juga perawatannya ekstra, karena si bayi belum waktunya lahir, tapi memang Allah takdir untuk lahir, seperti itu. Nggak bisa. Nah, kelahiran sudah ditentukan. Yang kedua, kematian. Kematian kita semuanya tidak bisa menghindar dan tidak tahu, sifatnya rahasia. Mungkin kalau kelahirannya bisa diprediksi sama ibu bidan, sama ibu dokter. Kalau kematian ada yang bisa prediksi? Nggak ada. Ya kali periksa ke dokter, dok kapan saya meninggal? Kayaknya besok deh. Gimana? Saya yakin nggak bakal sekolah. Kalau orang tua pasti nggak bakal kerja, nggak bakal masak. Kenapa? Doa terus, karena dia kasih tahu besok mau mati. Itu kematian. Tidak bisa diprediksi. Apalagi contohnya? Dan kedua ini, kelahiran kematian. Ingat, kita ketika di dalam kandungan ibu 40 hari dalam kandungan itu sudah ditiupkan ruh dan sudah dicatat catatan kehidupan kita. Mulai dari nanti nama kalian itu siapa sudah ditentuin, nanti lahirnya di mana, prosesnya seperti apa, umur kalian sudah ditentukan, kematian pun sudah ditentukan, jodoh sudah ditentukan, semua keuangan, perekonomian, sekolah sudah ditulis lengkap. Dan itu semuanya rahasia. Tuh. Itu 40 hari. Tapi bentuk manusianya belum berbentuk manusia dalam perut. Masih segumpal darah, tapi segumpal daging, maaf. Segumpal daging, tapi sudah ada nyawanya. Jantungnya sudah berdenyut. Itu umur 40 hari. Contoh yang berikutnya. Kerasulan udah ditentukan oleh Allah. Nggak ada di sini Rasul dilantik. Cuma 5 tahun, 10 tahun, nggak ada. Mungkin kalau ada kerasulan dan kenabian dilantik, kayak saya yakin di kelas 6 Bilal, apa cita-cita? Oh, jadi nabi. Cita-cita lebih tinggi jadi rasul. Nah gitu. Nggak ada, karena nabi dan rasul Allah yang tentukan. Bahwa nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah, bukan manusia yang milih, tapi Allah yang milih. Begitu. Contoh berikutnya. Apa ini? Peristiwa alam. Banyak. Bisa kita lihat ada rumah roboh, kemungkinan gempa bumi. Udah Allah tentukan, longsor, angin puting beliung. Apa ini? Cuaca, gunung meletus, kebakaran, banjir, tsunami, tornado, dan kekeringan. Dan masih banyak lagi yang peristiwa alam itu Allah sudah takdirkan. Nggak ada yang bisa nahan kalau udah seperti itu. Jangankan nahan gempa, jangan nahan tsunami, nahan air hujan aja dulu. Nggak ada yang bisa. Pak, itu pawang hujan kok bisa? Ya, pawang hujan. Pernah dengar? Pernah. Pawang hujan itu bukan berarti dia menahan hujan. Yang saya dengar sih, benar atau tidak saya juga kurang tahu, hanya memindahkan aja. Allahu alam cara dia seperti apa. Tapi sepertinya pawang hujan itu sepertinya itu pasti dia berteman dengan setan. Begitu. Peristiwa sejarah ini pun sudah Allah tentukan. Seperti kemerdekaan Indonesia sudah ditentukan tanggal 17 bulan Agustus 1945. Nah, jodoh pun sama, udah ketentuan dari Allah. Jodoh sudah diatur. Wa khalaqnakum azwaja.
Dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Surat An-Naba ayat 8. Cuman kita nggak tahu pasangannya yang mana. Jodohnya ditentuin, tapi orangnya kita nggak tahu. Bener nggak? Yakin nggak jodoh kamu sudah ada? Yakin nggak? Nggak tahu. Tapi yakin jodoh ada? Yakin nggak? Insya Allah harus yakin, karena ini sudah jodoh sudah diatur. Tapi jangan dicari sekarang. Nah, kalau pacaran? Kalau pacaran bukan termasuk. Ya mungkin itu tadi nanti yang kedua, prosesi apa? Usaha. Bener nggak? Ah, tiba-tiba putus. Berarti kan bukan jodohnya. Ya, sama halnya mereka-mereka adik-adik kelas kita yang daftar ke Cikal, kalau memang bukan jodohnya sekolahnya di Cikal, nggak bakal bisa masuk. Nggak bakal bisa masuk. Tapi memang udah takdirnya dia sekolahnya di Cikal, udah pasti masuk walaupun dia daftarnya terakhir misalkan. Atau tadinya waiting list, tapi memang dijodohkan untuk sekolah di Cikal, pasti masuk. Tiba-tiba yang udah masuk mengundurkan diri, jadi dia masuk. Kan itu. Cara-cara Allah tuh berbeda-beda. Cara Allah berbeda. Yang kedua, takdir mu'alak. Oke, sebelum ke takdir mu'alak ada pertanyaan? Takdir mubrom? Ya, Paki. Pak, tadi kan Bapak ngomong Allah udah ituin nama kita, tapi kok orang tua yang ngasih nama kita? Betul. Pak, tadi nama udah ditentukan, kok orang tua yang nentuin? Padahal orang tua yang nentuin. Betul. Allah lewat orang lain. Oke, kita masuk tahap pengerjaan tugas. Oh no. Gampang kok, nggak susah. Kalau tadi perhatiin pasti bisa. Ya berdua. Dua. Ya itu ada dua lembar. Sama-sama. Jangan lupa nama, kelas, dan tanggal sekarang. Nama, kelas, tanggal sekarang. Dibiasakan nulis identitas dulu. Jangan langsung isian atau jawaban. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Kalau jawabannya nggak muat, boleh di luar kotak. Boleh di luar kotak. Karena kotaknya terbatas itu.
Kalau yang menggunakan pensil, usahakan yang jelas tulisannya. Jangan ketuker contohnya sama pengertiannya. Apa aja? Mulus. Pusing. Oke, tunggu dulu. Yang udah selesai boleh dibalik lembarnya boleh dibalik dulu. Biar nggak dikopas. Udah Pak, oh, belum? Alhamdulillah. Berapa lagi? Oh, 2 lagi. Gampang lah itu 2 lagi mah. Oke, thank you Kanza. Oke. Oh, pasti 100. Contohnya udah jelas, pengertiannya jelas, nggak ada yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kode dan kodar adalah 2 hal yang berbeda. Kode dan kodar yang sering disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi 2. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Dan contohnya sudah jelas. Takdir yang mubrom atau yang tidak bisa dirubah, yang paling jelas adalah kematian, kelahiran. Itu yang udah jelas. Kalau takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah, jelek jadi ganteng, tadinya nggak bisa menjadi pinter, sembuh jadi enak, sakit jadi sembuh. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baca doa kafaratul majlis. Boleh silakan rapih-rapih, lalu nanti ketua kelasnya baca doa sebelum pulang. Thank you Mr. Andi. Doakan kami lulus. Kami sayang Mr. Andi. Insya Allah doa selalu saya panjatkan biar lulus dan jangan betah-betah di kelas 6. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan betah-betah di kelas 6. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.